Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya, Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini, kembali saya mengajak teman-teman untuk bertualang. Kita akan mengeksplor lokasi hutan mangrove yang ada di desa Subuwuk. Nah teman-teman, desa ini adalah desa yang nanti akan dikembangkan menjadi kawasan wisata. Nah, di sini sekarang masyarakat sedang giat-giatnya untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau di hutan mangrove ini yang nanti akan dijadikan sebagai tempat wisata. Oke, seperti apa lokasinya dan seperti apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa Subuwuk ini? Ayo kita saksikan bersama dalam video berikut ini. Untuk menuju ke desa Subuwuk, teman-teman, transportasi yang kita gunakan adalah sampan ini. Ayo kita naik sampan. Jadi teman-teman, ini kita sudah sampai di hutan mangrove-nya ya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Ini kondisi air sedang pasang, sehingga kemarin ini teman-teman sudah menanam beberapa mangrove sini. Cuman karena lagi pasang jadi terendam gitu ya. Diperlukan bibit mangrove yang lebih tinggi. Dan ini kita perlu pembibitan untuk itu, nursery-nya ya. Untuk supaya kita bisa membuat atau menyemai bibit sendiri, menghasilkan tanaman mangrove yang lebih tinggi supaya tidak terlalu terendam ketika kondisi pasang seperti ini. Nah ini teman-teman, ya beberapa tanaman mangrove yang kita lihat di sekitar kita ini. Jadi ini nanti akan kita olah, akan kita permak ya, menjadi tempat wisata. Tapi perlu banyak source, perlu banyak biaya untuk itu, sehingga dukungan dari teman-teman juga sangat kita butuhkan. Kaitannya dengan mangrove ini, jadi sedikit pengetahuan tentang ini ya, bahwa mangrove ini adalah sejenis bakau ya. Dia ini adalah sejenis tanaman tropis di pinggir pantai. Jadi habitatnya memang di tepian pantai seperti ini, terendam oleh air laut, kemudian berpasir, daerah garam, dan sedikit ada sedimen lumpurnya. Itu adalah habitat tumbuh untuk mangrove ini sendiri. Keberadaan mangrove ini sangat penting bagi ekosistem kehidupan yang ada di sekitar perairan pantai ini. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk manusia maupun untuk binatang. Yang di sini kalau kita lihat ya, dengan adanya hutan mangrove ini ya, jadi dia itu akan mampu menjaga bibir pantai di sekitar ini agar tetap stabil ya, tidak rusak, tidak mengalami erosi oleh gelombang laut ya. Karena akar maupun rimbun yang dimiliki oleh tanaman mangrove ini mampu meredam atau memecah gelombang laut, sehingga yang sampai ke pinggir pantai ini hanya riak-riak saja, tidak gelombang yang tinggi, sehingga ini sangat berfungsi untuk menjaga agar bibir pantai ini tetap terjaga, gitu ya. Kemudian yang kedua juga, dengan adanya mangrove ini sangat bagus, sangat bermanfaat untuk melindungi agar air laut ini tidak menyusup ke daratan. Dengan adanya mangrove ini dia akan menyerap itu, akan mengurangi adanya penyusupan air laut ke air darat. Kalau seandainya mangrove ini nggak ada ya teman-teman, ini nanti air laut masuk ke daratan, sumber-sumber air atau sumur yang ada di sekitar pantai ini akan menjadi asin, dan itu tidak akan bisa dimanfaatkan. Kalau itu sampai terjadi, maka sumber air yang ada di sekitar pantai ini terpaksa ditutup, tidak bisa dikonsumsi lagi. Jadi ini harus tetap kita jaga ya, hutan mangrove jangan sampai rusak agar menjaga ekosistem kehidupan di sekitar ini ya. Berikutnya juga teman-teman, kalau kita bicara tentang mangrove ini, dia sangat berfungsi untuk menyaring limbah maupun polusi ya, polusi yang dihasilkan oleh pabrik atau apa yang ada di air laut ini. Jadi akar-akar nafasnya atau daun-daun mangrove ini yang
membantu menyaring polutan-polutan yang ada tadi. Ya, untuk menjaga kebersihan di sekitar pantai ini. Nah, berikutnya juga teman-teman, dengan adanya mangrove ini akan mengurangi panas ya. Panas yang ada di wilayah pantai ini. Tentu kalau nggak ada pohon-pohon mangrove ini, kita bisa bayangkan betapa panasnya cuaca yang ada di sekitar ini. Dia juga membantu sekali untuk menjaga supaya udara tetap segar, udara tetap bersih. Jadi itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, pohon mangrove ini. Ketika nanti ada gelombang tinggi atau ada badai di laut, itu tidak akan membawa dampak yang terlalu merusak. Karena apa? Karena seperti tadi terhalang oleh mangrove yang ada di sekitar ini. Ya, jadi kalau ini tetap kita jaga, tetap kita lestarikan, itu akan sangat bermanfaat bagi manusia maupun binatang. Nah, kalau untuk binatang teman-teman, ya kita tahu kan ini mangrove akarnya nunjem ya. Jadi dari batang-batangnya ini, batang yang ada di bawah ini, ada akar napas yang muncul yang nunjem ke laut. Itu fungsinya untuk menjaga supaya mangrove ini tidak roboh kalau ada gelombang. Dan juga itu sebagai penyaring air tadi, juga dimanfaatkan sebagai tempat hidup binatang seperti kepiting, kemudian ada ikan, udang gitu ya. Mereka hidup di akar-akar sini ya. Sehingga ini harus selalu dijaga. Mas Radian ini adalah kalau kita bilang aktivis. Ketua pengelola. Ketua pengelola apa? Pengelola wisata Bahari Mertak Pantai Batu Berang. Nah, itu ya. Ketua pengelola wisata Bahari Desa Mertak Pantai Batu Berang. Ya Mas, apa yang sudah dilakukan untuk konservasi di sini? Untuk kegiatan konservasi mangrove ini sendiri, yang pertama kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kadang kan masyarakat banyak yang kurang tahu bagaimana untuk melindungi keberadaan hutan mangrove ini sendiri. Masyarakat banyak yang mengambil kayunya sebagai untuk bahan bakar di rumah begitu, untuk memasak. Kemudian banyak juga masyarakat yang mengambil daun mangrove ini sebagai pakan ternak. Ya, karena di sini kondisinya panas sehingga untuk mendapatkan pakan ternak yang rumput gajah dan sebagainya itu agak sulit. Sehingga masyarakat mengambil daun bakau ini sendiri. Kami mengajak masyarakat setempat sebagai pengelola di sini. Pengelola destinasi wisata bahari Pantai Batu Berang. Jadi kami tidak membuat negasi dengan masyarakat. Jadi kami mengajak masyarakat sebagai pengelola, melibatkan masyarakat setempat. Dan juga kami sejauh ini kami bersama masyarakat melakukan penanaman mangrove. Jadi bahkan di 2020 itu di sini semua ditanam mangrove. Yang di wilayah ini semua ditanam mangrove. Tapi mungkin karena kendala cuaca dan sebagainya mati semua. Dan beberapa hari yang lalu kami juga mengadakan penanaman mangrove lagi bersama masyarakat, kelompok Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas laut. Dan juga di sini, tapi karena air lagi pasang gitu sehingga tidak kita lihat mangrove-nya. Gitu. Kemudian dari segi kadang kan masyarakat kalau kemudian kami tidak mengambil daun mangrove kemudian kayunya untuk memasak, lalu kami akan makan apa di rumah katanya masyarakat. Nah, kami sekali lagi tadi menyampaikan bahwa kami mengajak masyarakat sebagai pengelola bersama dengan masyarakat sebagai pengelola wisata bahari, sehingga nanti masyarakat tidak akan sulit ya, tidak akan merusak karena pendapatan mereka akan dapatkan di salah satunya misalkan sekarang ada untuk tur mangrove, bahkan mereka yang akan membawa tamu untuk mengelilingi hutan mangrove ini. Ya Mas Radian, ini kita lihat mangrove-nya tuh Mas, itu sampai besar-besar sekali ya. Itu usianya kayaknya sudah beratusan tahun ya. Ini memang kalau ini sampai ditebang atau rusak tuh kasihan banget ya. Jadinya rugi sekali ya. Karena mereka untuk tumbuh seperti ini perlu waktu yang sangat lama. Sedangkan tadi kayak Mas Radian nanem itu aja, ini belum ada yang kelihatan ini. Dan hidup apa enggaknya juga kita nggak tahu kan. Presentase hidupnya kalau di dekat laut seperti ini, kalau di rawa-rawa mungkin
potensinya lebih cepat hidup. Tapi kalau di pesisir seperti ini karena ombak kadang, kemudian karena kondisi juga laut yang pasang surut dan sebagainya, kondisi laut itu nanti itu yang membuat mempengaruhi potensi untuk hidup ini berkurang. Bahkan kalau dipersentasekan kemarin ada 1.000 ditanam, kan tidak ada yang hidup satu-satu. Jadi tapi mudah-mudahan lah ke depan kita akan selalu berusaha untuk melindungi dan menjaga laut ini, karena berdasarkan pengalaman ya, di tepi pantai itu kalau dalam 1 tahun itu hampir 1 meter dia abrasi pantai. Abrasi terus menerus. Ya karena mangrove-nya sudah mulai berkurang seperti ini kan. Mangrove untuk melindungi dari ombak itu berkurang, sehingga 1 tahun itu minimal 1 meter abrasi pantai. Teman-teman, mangrove ini sendiri karena perubahan ekosistem ya, perubahan cuaca, iklim, ini banyak yang mati ya. Alam sendiri mereka kalah dengan kondisi cuaca ekstrim seperti ini ya. Belum lagi dengan aktivitas manusia sudah disampaikan oleh Mas Radian tadi ya, penebangan, kemudian pengambilan daun dan sebagainya. Jadi memang kalau tidak dilakukan aktivitas konservasi atau penanaman kembali ini lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Nah, Mas Radian, ini kan banyak tadi disampaikan banyak sekali tantangan ya dalam melakukan konservasi mangrove ini. Kira-kira menurut Mas Radian ini, kalau seandainya ada teman-teman di luar sana ya ingin mendukung apa yang kita lakukan, apa yang kira-kira Mas Radian butuhkan gitu? Baik ya, untuk reboisasi mangrove ini kami sangat berharap ya dukungan dari semua pihak. Jadi bahkan kami dari pengelola itu mengkonsepkan adopsi. Jadi adopsi ini sendiri kan nanti kalau sudah menanam ada punya nama, kemudian tanggal ditanam, kemudian itu nanti kan kalau kunjungan berikutnya yang sudah menanam ini kan akan kita sampaikan bahwa ini loh yang sudah ditanam, kondisinya seperti ini dan sebagainya. Bahkan kemarin ada kegiatan dari Poltekpar, kegiatan untuk penanaman mangrove. Kami sampaikan sampai sekarang alhamdulillah hidup. Tapi di lokasinya di barat sana, di wilayah kawasan ETDC. Kami sampaikan bahwa bahkan ada yang masih namanya kami sampaikan seperti itu. Nah, untuk dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan, terutama untuk pengadaan bibit, kemudian penanaman juga kami berharap seperti itu. Untuk ikut melakukan proses penanaman. Iya. Jadi kekurangan bibit ya? Kekurangan bibit dan juga biaya. Selama ini bibit didapat dari mana? Kami meminta ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Beppedas di provinsi untuk memohon bantuan bibit. Itu direalisasikan berapa? Kalau sampai saat ini alhamdulillah tergantung kebutuhan. Akan tetapi itu nanti kadang transport yang kita tanggung swadaya, transportasi untuk mengambilnya. Kadang kita sharing. Kemudian perlu semacam nursery ya, tempat pembibitan sendiri ya. Kami berharap ke depan kita punya tempat pembibitan sendiri. Dan juga kami berharap kami diajarkan dari proses awal untuk pembibitan, kemudian maintenance perawatan dan sebagainya, sampai bagaimana upaya untuk melindungi, menjaga dan merawat walaupun dia sudah besar. Sehingga keberadaan kami mengatakan bahwa kami sudah menanam sampai ribuan lebih, ternyata tidak ada yang hidup karena untuk perawatan itu kami masih belum begitu paham begitu. Yang pertama yang menjadi kebutuhannya di sini itu adalah tempat pembibitan yang bisa dikelola sendiri ya, semacam nursery ya. Jadi nanti dengan adanya pembibitan itu, Mas Radian dan kawan-kawan ini teman-teman bisa membibit sendiri, kemudian dia bisa menentukan sampai umur berapa bibit itu bisa ditanam sesuai dengan kondisi ini. Karena ini dia dapat kan terlalu pendek ya. Terlalu pendeknya kerendam kayak gini, mati juga airnya. Kalau seandainya besok kami ada pembibitan, sehingga umur berapa nanti yang akan kami butuhkan itu kan kami akan atur. Sedangkan kalau kami meminta permohonan bibit ke dinas terkait, itu nanti kadang yang kita dikasih itu yang
sudah kecil. masih kecil dan sebagainya. Sedangkan untuk waktu penanaman Tidak sesuai kebutuhan ya tidak sesuai kebutuhan, dan waktu penanaman kan dia punya masa Ya. begitu. Nah, Ya. kalau dia terlalu panas misalkan kurang untuk penanaman. Ya, Mas Radian, ya mudah-mudahan keinginan dan harapan untuk memiliki nursery sendiri itu bisa terwujud ya, dengan tentunya dukungan dari berbagai pihak tadi yang kita harapkan. Dan juga nanti ketika nanti itu terwujud, Mas Radian, pesan saya gitu ya, ini tidak hanya dimanfaatkan di sini aja, di Sububuk aja gitu ya, bisa sharing ke daerah yang lain juga, bisa memasok bibit untuk membantu konservasi di tempat lain juga. Jadi di sini di Sububuk ini kita jadikan sebagai pilot project untuk konservasi pembibitan bakau, yang nanti selain untuk menyokong wilayah Sububuk juga bisa memberikan kontribusi ke wilayah sekitar Lombok juga gitu ya, untuk sama-sama kita melestarikan lingkungan ini. Ya teman-teman, ini kita sudah ada di lokasi hutan mangrove yang kedua. Sini sungai ya, sungai yang mengalir ke laut tadi ya. Ini alirannya ke arah sana ya sungainya. Ini kiri kanan kita banyak sekali tanaman bakau ya. Itu teman-teman kita bisa lihat ya. Ada akar yang dari batang bawahnya tuh nonjol menghujam ke tanah. Itu tanaman ciri khas dari tanaman bakau itu begitu ya. Sehingga dia bisa berdiri kokoh di tengah adanya gelombang, pasang surut tuh bisa tetap berdiri dengan kokoh, tidak roboh. Nah ini teman-teman ya, ini memang rencana akan menjadi tempat wisata nantinya, dibuat trekking untuk masuk ke hutan bakau seperti ini. Ini lokasinya, lokasi hutan ini lumayan luas ya, Mas ya. Mas Radian, coba ceritain deh tentang wilayah ini. Ada kira-kira panjangnya ini berapa kira-kira ini? Coba kita lihat sampai sana tuh teman-teman, masih banyak ini. Sungainya lumayan besar juga ya. Baik, untuk lokasi yang kedua ini lokasinya berada di sebelah barat yang tadi ya. Di sini memiliki sungai. Sungainya panjang mungkin sekitar 1 kilo. Panjang sungainya. Kemudian hutan mangrove-nya ini sangat luas ya. Mungkin 5 kali lebih luas daripada yang tadi. Kalau yang di sini, tapi memang ini masuk di kawasan ITDC. Sebelah timur kawasan ITDC. Apa itu ITDC? ITDC yang International Development apa namanya? Yang perusahaan yang mengembangkan Mandalika. Sorry. Ya. Jadi di sini sebenarnya sangat luas hutan mangrove-nya ya. Kemudian di sini juga ada kera dan sebagainya. Oh, ada kera juga. Banyak ya? Di sini. Kemudian berbagai jenis burung. Ya, ya. Ada juga yang lokal di sini ada. Burung lokal ya. Lokal. Ada. Ya. Jadi memang sangat cocok untuk tempat wisata teman-teman. Edukasi. Ya, ini ada kera juga. Jadi ini kadang kalau kita bawa makanan itu kita kasih, sehingga mereka keluar. Kita kadang kalau kita bawa pisang itu keluar teman-temannya. Jadi ini kan atraksi wisata juga. Iya, iya, iya. Kalau makanan dari kera ini apa ya? Buah bakau ini paling buah bakau dan daun-daunnya. Daun-daun. Oh. Iya, daun bakau. Ya, ya, ini sangat menarik teman-teman untuk dijadikan sebagai wisata edukasi ya. Pengenalan vegetasi pesisir, kemudian mengenal bakau beserta ekosistem yang ada di dalamnya. Ya. Jadi begitu teman-teman, tanaman bakau atau hutan mangrove yang ada di sekitar sini ini sangat bermanfaat bagi manusia dan juga hewan ya. Tadi hewan ada kera juga, ternyata saya juga baru tahu kalau di hutan bakau itu ada kera ya. Ada kera banyak, kalau di sini banyak. Ada burung juga ya. Burung banyak. Burung jenis. Dan di sini juga kadang kan masyarakat mencari kepiting dan sebagainya, mencari udang di sini banyak. Kepiting. Iya, iya. Banyak dia. Di mana kira-kira kita bisa dapat kepiting ini? Kalau kepiting ini kan di tengah sini. Kemudian ada yang menggunakan alat tangkap yang di bawah, ditaruh di bawah juga. Bisa. Ternyata ini masih panjang banget ini sungainya ya. Nanti kalau sudah ready,
lokasi wisata ini teman-teman baru kita bisa telusuri sampai ujung sana. Ya. Sekarang kita putar balik aja dulu, ya. Panjang sekali, coba kita bisa lihat sana. Panjang dia. Ini Masih panjang di sana. vegetasinya lumayan bagus ya. Ini teman-teman bentuk fisik ya dari tanaman bakau itu. Daunnya tebal ya, dan ada seperti lapisan lilin. Ini yang mencegah terjadinya penguapan berlebihan ya. Ini memang walaupun dia tumbuh di tempat berair, tapi tentunya dia tidak mengambil air garam ini ya. Di batangnya ada semacam lapisan yang menyaring air garam ini tidak sampai masuk ke dalam, gitu ya. Nah, jadi ini bunganya seperti ini teman-teman, ya, yang nanti akan bisa berkembang menjadi benih, ya, bibit, ya. Nah ini yang jatuh ini, jika memang dia bagus, selamat, dia bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Cuman karena kondisi ya gelombang, kemudian air pasang yang ekstrim, itu agak susah juga dia untuk tumbuh menjadi tanaman yang baru. Keburu kadang dia mati gitu dan sebagainya. Sehingga ini perlu dilakukan penyemaian terlebih dahulu. Sampai berapa tinggi kita butuhkan supaya dia bisa melebihi air pasang ini, barulah kita bisa tanam di pesisir pantai ini. Demikian teman-teman ulasan kita Taulin Garden ya tentang tanaman bakau ini. Ternyata luar biasa ya manfaat dari tanaman bakau ini, dan juga kita prihatin dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Bagaimana bahwa tanaman bakau ini terancam punah, kemudian mengancam keberlangsungan ekosistem yang ada di sekelilingnya. Nah, teman-teman, di sini kami mengajak berdonasi ya untuk mendukung konservasi tanaman bakau ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin untuk turut mengembangkan atau menjaga lingkungan hidup kita, teman-teman bisa berdonasi di link yang ada di kolom deskripsi yang sudah kami sediakan. Di sana ada web untuk penggalangan dana untuk konservasi tanaman bakau. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan kami di konten-konten menarik berikutnya. Bye.